Ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talau Tiba pun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai seluruh aktivitas kita akan mengikuti mutiara pagi untuk hari ini. Kali ini kita bersama dengan Ibu Pendeta Miske. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari menghantar kita di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Mengangkat pujian, syukur, hormat dan terima kasih hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan Bapa kekal di dalam kerajaan surga. Allah yang kami puji, sembah, muliakan Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pagi yang indah ini, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu, rahmat-Mu, dan anugerah-Mu selalu nyata atas hidup kami. Sehingga oleh perkenanan-Mu sajalah kami terus diperkenankan untuk boleh menikmati menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Terlebih di hari ini, kesempatan yang baru boleh kami miliki lagi ketika Tuhan telah menolong, menyertai, menjaga, melindungi sepanjang malam yang boleh berlalu. Oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau perkenankan kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, kekuatan, kesehatan terus menjadi bagian milik kami. Sebab itu di pagi hari ini bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Laut dalam program Mutiara Pagi, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, firman yang akan menuntun kami, mengarahkan kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan di dunia ini. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan ada atas kami semua. Berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami terus dapat memahami akan maksud-maksud-Mu ya Tuhan melalui firman yang akan kami baca di dalam Alkitab. Dan biarlah firman ini tidak akan sia-sia, tapi firman ini akan terus bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Namu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni dalam kitab Roma pasal 14. Kita baca pada ayat yang ke-1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat 1 sampai 12 di bawah perikop jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri,
dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, dari pembacaan firman kita di pagi hari ini dapat diangkat satu tema, yaitu jangan kamu menghakimi. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, firman yang sudah kita baca di pagi ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana orang Kristen, khususnya yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal-hal sekunder seperti makanan dan hari-hari tertentu, seharusnya saling menerima dan tidak saling menghakimi. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kasih, persatuan, dan menghindari perpecahan dalam komunitas Kristen. Paulus, kalau kita melihat pada ayat 1 sampai 4, di sini ia meminta orang Kristen yang lemah imannya mungkin lebih berpegang teguh pada aturan-aturan tertentu dalam hal makanan dan hari, untuk diterima oleh mereka yang merasa lebih bebas, di mana kita diingatkan untuk jangan saling menghakimi karena perbedaan pendapat dalam hal-hal seperti itu. Jangan satu orang menganggap hari-hari tertentu lebih penting, dan sementara yang lain menganggap semua hari-hari itu sama, tetapi keduanya melakukan itu untuk Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan kita di pagi ini pun menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Kristus telah mati dan bangkit agar ia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Karenanya Paulus bertanya, mengapa saudara menghakimi? Nah, pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, menghakimi sesungguhnya bahwa itu tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh setiap orang Kristen. Karena pada akhirnya kita akan menghadap penghakiman atau pengadilan Tuhan. Jadi dalam hal ini hanya Tuhanlah yang dapat menghakimi kita. Karena kita harus tahu bahwa
pada akhirnya kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Dan masing-masing kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kita sendiri, atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, hal-hal yang perlu diperhatikan melalui firman yang sudah kita baca ini mau menekankan kepada kita, hendaknya kita saling menerima perbedaan dalam hal-hal yang tidak esensial, seperti makanan dan hari-hari tertentu. Dan diingatkan pula bahwa jangan kita saling menghakimi saudara seiman karena perbedaan pendapat dalam hal-hal yang bukan merupakan dasar keselamatan. Tetapi baiklah kita fokus pada kasih dan persatuan dalam Kristus, di mana Kristus harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, bukan perbedaan pendapat yang remeh, hal-hal yang tidak esensial yang dapat membawa perpecahan, persatuan dan kesatuan dalam persekutuan umat. Ingat bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah selaku hakim yang adil dan bukan kepada manusia. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, melalui kebenaran firman yang sudah kita baca, kita dengar, renungkan di pagi hari ini, hendak mengajarkan serta mengingatkan kita bahwa perbedaan-perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk sebuah perpecahan, tetapi menjadi kesempatan untuk saling membangun dalam kasih Kristus. Fokus pada kesatuan dan kasih, serta menghindari pertengkaran dan perdebatan yang tidak perlu. Untuk itu, melalui kebenaran firman kita di pagi hari ini, semua yang kita lakukan, termasuk dalam hal-hal perbedaan pendapat, harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman kita di pagi hari ini, kita senantiasa dituntun, kita senantiasa dibimbing untuk hidup dalam kasih, hidup saling menghormati dan saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jangan kita saling sikut menyikut yang dapat menimbulkan perpecahan. Tetapi bagaimana dengan perbedaan yang ada akan membuat kita saling melengkapi. Karena dengan adanya perbedaan itu, hidup kita akan semakin indah. Karena itu, mari terus jalin kebersamaan, keterbukaan di antara kita untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan, tidak akan membuat kita tercerai-berai. Tetapi biarlah itu akan terus mau menyatukan kita agar kita terus hidup dalam kesatuan dan persatuan, dalam kebersamaan, dalam kerukunan satu terhadap yang lain. Kiranya kasih Kristus senantiasa memenuhi dan memerintah kehidupan kita mulai saat ini dan sampai Maranatha. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita
berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan kita. Kami berterima kasih atas waktu kesempatan yang indah yang boleh Engkau beri. Ketika hari ini kembali lagi dalam program Mutiara Pagi, bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Prosekutor Laut, kami boleh membaca, mendengar, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu. Firman yang begitu indah, yang mengajarkan serta mengingatkan kami untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena penghakiman itu hanya datangnya daripada Tuhan. Dan pada akhir kehidupan kita, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Terima kasih firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk saling menghargai, saling menghormati dengan berbagai perbedaan-perbedaan pandangan pendapat. Tetapi dengan perbedaan yang ada itu akan membuat kami hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kesatuan dan persatuan, rukun dan damai satu dengan yang lain. Kami bermohon kiranya Tuhan, Engkau terus menilik akan kehidupan kami, sehingga kami terus hidup dalam kesatuan. Kami terus utuh dalam kebersamaan satu terhadap yang lain. Roh Kudus Tuhan biarlah terus memimpin dan menuntun kami, sehingga kami dijauhkan dari pertentangan, perpecahan, pertikaian yang dapat membawa kehancuran bagi kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami terus hidup dalam kesatuan, dalam kebersamaan, rukun dan damai satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan terus menolong, menopang, menuntun dan membimbing kami. Karena sungguh kami menyadari tanpa campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup ini, semua yang akan kami lakukan, kami kerjakan, itu akan menjadi sia-sia. Tapi biar setiap kami umat-umat-Mu terus percaya, bersandar kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang kekuatannya tidak terbatas, yang selalu menolong, yang selalu menjaga, melindungi, menyertai umat-umat kepunyaan-Mu. Biarlah di hari ini, dalam segala kegiatan aktivitas kami semua ada dalam penjagaan, dalam perlindungan, sehingga keselamatan yang daripada-Mu Tuhan terus menjadi bagian kami. Sehingga jauhlah kami dari segala susah, celaka, berbahaya, terlebih maut. Dan keselamatan daripada Tuhan terus dinyatakan atas hidup umat-umat yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang ada di pusat, di provinsi, bahkan sampai di kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Tuhan sertai para pemerintah kami, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dengan benar, dengan adil dan jujur. Kasihanilah mereka ya Tuhan, dalam setiap hal apapun yang akan dilakukan, direncanakan. Biarlah semua ada dalam penyertaan Tuhan. Mampukan mereka untuk dapat melakukan semua itu dengan bertanggung jawab, sehingga dari semua yang mereka lakukan, kerjakan, mendatangkan sukacita,
mendatangkan damai sejahtera, keberkahan bagi masyarakat yang mereka pimpin dan layani. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Secara khusus berdoa untuk pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Bapak Bupati bersama dengan Ibu Wakil Bupati, serta seluruh jajarannya, Forkopimda. Tuhan kasihanilah mereka. Biarlah dalam kebersamaan mereka saling mendukung, sehingga apa yang menjadi prioritas dalam program pemerintahan yang ada semua terlaksana dengan baik. Dan biarlah kehadiran mereka akan mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi masyarakat, karena khusus yang ada di tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Menyerahkan kehidupan mereka pribadi bersama keluarga rumah tangga mereka ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa ada, menuntun dan membimbing, menyertai kehidupan mereka semua. Sehingga mereka pun boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk lebih baik dan lebih maju ke depan. Hari-hari kehidupan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambil mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan pelayanan dalam penyiaran yang ada di RRI Provinsi Talaut. Baik mereka yang sedang bertugas dalam penyiaran di pagi hari ini, maupun mereka yang nantinya akan bertugas di lapangan. Tuhan mengasihani mereka, Tuhan berikan mereka sukacita, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka, tugas mereka dengan baik, dengan benar. Biarlah setiap penyiaran Tuhan berkati, sehingga melalui RRI Talaut ini ada banyak hal-hal yang dapat diterima dan dapat dilakukan dalam perjalanan hidup umat-umat ciptaan-Mu. Setiap perangkat pelayanan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga terpakai dan boleh berfungsi dengan baik untuk menunjang penyiaran di RRI Provinsi Talaut. Setiap hamba-hamba-Mu yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka setiap hari, karyawan dan karyawati maupun satpam dan cleaning service, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna, sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan, semua terlaksana dengan baik dan mereka boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang dengan ketulusan hati melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Keluarga rumah tangga mereka pun senantiasa dalam pimpinan penyertaan kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini pun mau teringat akan umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang sedang mereka derita. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah tempat tinggal mereka. Biarlah kasih daripada-Mu Tuhan Engkau nyatakan. Angkat segala penderitaan, beban, sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Biarlah oleh kuasa-Mu mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Untuk itu diberkatilah para tenaga medis, dokter, perawat bersama keluarga yang dengan penuh cinta kasih melayani setiap pasien yang ada. Hikmat daripada-Mu Tuhan Engkau karuniakan, sehingga setiap diagnosa yang diberikan tepat sasaran, sehingga penyakit mereka boleh diatasi dan dapat disembuhkan.
obat-obatan, makanan, minuman, semua peralatan yang digunakan sebagai sarana penunjang untuk kesembuhan dan pemulihan. Tuhan berkati. Beri mereka semangat untuk selalu bersyukur atas setiap apapun yang terjadi dalam gumul kehidupan ini. Sambil pun ya Tuhan bergumul bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang ditinggal pergi oleh orang-orang tercinta mereka. Tuhan, Engkau kuatkan, berikan ketabahan dan kesabaran, agar mereka tidak larut dalam suasana duka cita karena keterpisahan, kepergian orang-orang tercinta mereka. Tetapi biarlah mereka tetap teguh di dalam iman kepadamu, ya Tuhan, agar mereka terus memandang kepada Engkau yang empunya kehidupan ini, bahwa dalam keadaan yang terpuruk apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat ciptaan-Mu. Tuhan selalu ada hadir dan mengangkat segala beban penderitaan yang sedang dialami oleh umat-umat-Mu. Karena itu biarlah ya Tuhan, Engkau menggantikan duka cita mereka menjadi sukacita, sorak-sorak kemenangan. Sehingga mereka terus berpengharapan teguh di dalam Engkau yang empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Menyerahkan kehidupan kami semua pada pendengar setia RRI Persatu Laut dimanapun mereka berada. Kasih penyertaan, pertolongan, perlindungan, berkat daripada-Mu Tuhan, biarlah selalu menjadi bagian milik mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan terus boleh mereka nikmati, alami di tengah-tengah kehidupan ini. Apapun yang menjadi rencana-rencana bahkan masa depan mereka, semua kami mau taruh ke dalam tangan Tuhan. Allah yang maha baik, yang selalu mengasihi kami, sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan kami. Selalu ada hadir menolong setiap umat-umat kepunyaan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa. Biarlah semua doa yang kami naikkan sampaikan terjadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa. Karena itu ampuni kami dan kasihanilah kami atas setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sampaikan doa ini. Amin.